Pemirsa, tahapan Pilkada serentak 9 Desember mendatang sudah memasuki tahap pendaftaran. Seperti halnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri. Sejak membuka pendaftaran hari pertama pada Jumat 4 September lalu, pasangan Dito Dewi langsung mendaftarkan diri. Diperkirakan pasangan Dito Dewi menjadi calon tunggal dalam Pilbub Kediri tahun ini. Pemirsa, pada Jumat 4 September 2020 menjadi hari pertama pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri. Secara resmi, KPU Kabupaten Kediri membuka pendaftaran hingga Minggu 6 September 2020. Pendaftaran yang dibuka di tengah pandemi corona itu membuat pihak KPU Kabupaten Kediri menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain mengenakan masker dan pemeriksaan suhu tubuh, pembatasan jumlah massa yang datang juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri. Sementara itu, di hari pertama pendaftaran pasangan Dito Dewi yang langsung mendaftarkan diri. Keduanya diusung oleh 9 partai parlemen serta didukung 3 partai non-parlemen. Jadi dalam tahapan pendaftaran ini hal yang harus dilakukan adalah menerima berkas. Berkas yang harus dipenuhi untuk kita terima itu adalah berkas syarat pencalonan. Syarat pencalonan ini ada 2 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah lengkap berkas yang harus dipenuhi, kemudian yang kedua keabsahan. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan syarat calon. Ini harus lengkap karena keabsahannya nanti akan dilakukan verifikasi di tahapan berikutnya. Diperkirakan pasangan Dito Dewi menjadi calon tunggal dalam Pilbub Kediri tahun ini. Meski demikian, pihak KPU masih membuka atau memperpanjang masa pendaftaran yang ada. Selain itu, KPU Kabupaten Kediri juga akan melakukan sosialisasi lanjutan untuk kepesertaan calon kepala daerah. Bila nantinya hingga masa pendaftaran tambahan usai tetap tidak ada pendaftar, maka KPU Kabupaten Kediri akan mengikuti aturan perundangan dengan menggelar pilkada calon tunggal. Kita sediakan yang di depan para ketua dari partai politik dan bakal pasangan calon. Kemudian di belakang kita sediakan 9 untuk sekretaris dan alhamdulillah semuanya sudah terisi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mekanisme yang nanti akan kita lakukan dalam pemeriksaan. Pertama, kami akan periksa kelengkapan dan keabsahan syarat pencalonan ya, karena ini nanti akan ada 3 berkas yang sudah diberikan kepada kami. Yang pertama yaitu syarat pencalonan, kemudian syarat calon. Sementara itu, di hari pertama pendaftaran bakal calon kepala daerah kemarin sempat melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksamaan nama salah satu petinggi partai pengusung, sehingga pihak KPU Kabupaten Kediri harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan sikap. Sampai saat ini ya, semua berkas sudah kita teliti. Namun ada satu partai yang kemudian
B1 sekjennya ini terdapat ketidaksamaan nama, dalam arti apa? Ada nama yang hilang ya. Dari B1 ketika kita cek di SK DPP ini berkurang, tidak penyingkatan tapi hilang 2 kata. Nah, itulah yang kemudian kami komunikasikan dengan Helpdesk. Ya, Helpdesk KPU RI kita komunikasikan berkaitan dengan masalah tersebut. Kita sudah sandingkan B1 dengan SK DPP itu. Itu kita sampaikan. Nah, akhirnya putusan dari KPU RI apa? Kita disuruh menunggu. Nah, dalam hal menunggu ini sampai kapan? Saat ini masih dibahas di pimpinan KPU RI. Ya, tadi informasi dari Koordinator Hukum KPU RI suruh nunggu karena apa? Putusan ini tidak bisa KPU RI memutuskan satu orang Koordinator Hukum terkait dengan hal ini. Karena apa? Hal ini terjadi seluruh Indonesia berkaitan dengan nama tersebut. Oleh karena itu keputusan kolegial ini harus diputuskan oleh KPU RI. Ketika ini teman-teman nggak mau nunggu misal, ini yang kita lakukan ada 2 sebenarnya kan. Kita kembalikan untuk diperbaiki dulu, ya kan? Atau kita terima dengan konsekuensi PAN kita coret dari dukungan. Itu konsekuensinya. Tapi kalau teman-teman masih mau nunggu, ya harus ini ditunggu. Pendaftaran ini mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan BRIMOB di area Gedung Bagawan Tabari. Sebelumnya juga telah dilakukan sterilisasi di setiap sudut ruangan. Hingga diturunkan berita ini, pendaftaran secara resmi telah ditutup sejak 6 September lalu. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan.